Itu tetap berjalan semua. Tetap berjalan. Yang jelas tetap berproses terhadap laporan kepada DRL Mana dan ini? di Doktif. Jadi Yang di PMJ ya. yang di PMJ jadi Kita doakan sebentar lagi segera menjadi tersangka seperti itu. Dok, terkait Dokter, laporan saya Raffi berarti kemarin ada itu beberapa katanya pertanyaan dokter melanggar profesi dok yang meriksa kan dijabalan ke majelis Dewan Disiplin Profesi. disiplin. Majelis MDP Iya, itu MDP Majelis itu. Disiplin Profesi. Merasa gak sih memang dokter ini melanggar profesi? Tidak sama sekali. Kalau misalnya ingin melaporkan Doktif, harusnya kalian melaporkan dokter-dokter yang menjual produk overclaim, dokter-dokter yang menjual stiker, duta stiker. Kok kalian nggak melaporkan yang jelas sudah merugikan jutaan masyarakat ratusan miliar? Kok diam? Apakah karena mereka yang bayar kamu yang melaporkan sehingga kamu tidak mau melaporkan si donatur? Seperti itu. Banyak kok dokter tidak etis untuk melakukan flexing. Kok nggak dilaporkan dari kemarin-kemarin? Kan ini kan lucu, kurang kerjaan banget gitu loh. Ya, jadi buat Doktif, Pak Ogah ini hanya mencari sensasi. Ya, tidak perlu Doktif tanggepin karena mungkin dia juga nggak ada klien yang diurusin. Ya, jadi ya udahlah, nggak penting itu laporannya. Tapi dianggap mungkin dokter kan sebagai dokter, tapi menyamarkan nama asli dan menutupi dengan wajah. Itu kan tadi salah satu laporan dia ke Majelis Dewan Disiplin. Betul. Itu kan. Ini mungkin dokter nanggapi seperti apa sih? Nggak Seharusnya ditanggepin karena nggak penting. seharusnya sebagaimana, memang benar apa seperti apa sih Ya boleh? itu adalah haknya Doktif untuk mau pakai topeng, mau pakai kacamata, mau pakai cadar saat ini, itu kan haknya Doktif. Itu adalah hak privasi, hak asasi manusia, dilindungi oleh undang-undang juga. Nggak perlu Doktif takut seperti itu. Jadi nggak perlu ditanggepin. Berarti- Satu laporan yang lucu aja. Berarti dokter nggak takut nih nanti misalnya nanti Sedikit pun nggak akan pernah takut. Ya, itu laporan lucu-lucuan sayang. Bahkan yang saat ini juga Doktif sudah jadi tersangka di Medan pun Doktif sedikit pun nggak gentar, nggak takut sayang. Gitu. Ya. Kita Tadi tunggu. ada tanggapan mengenai NM gugat ARG lagi manifestasi. Nggak ngerti soal hukumnya juga gimana ya, jadi Doktif nggak bisa berkomentar. Tapi yang jelas saat ini Bang Fahmi lagi sakit. Doktif lebih fokus untuk mendoakan Bang Fahmi agar segera diberikan kesembuhan sama Allah untuk bisa mendampingi TNM lagi. Tapi kira-kira support Niki untuk menggugat secara one passing sih ke RG 112 miliar, abaikan kerugian sampai 100 miliar, sampai 10 miliar dan 4 miliar. Sebenarnya yang namanya nama baik itu nggak bisa dinilai dengan jumlah uang ya, seperti itu. Jadi ya mungkin dengan masuknya teknik kita ke dalam kan nggak bisa cari uang, seperti itu. Ya mungkin beliau meminta ganti rugi, ya itu haknya beliau, silahkan. Itu kira-kira sebagai cara ngelawan baliknya RG kali, atau seperti apa mungkin? Ya mungkin juga seperti itu. Tapi yang jelas sekarang Doktif juga harus fokus ke permasalahannya Doktif. RG segera datang panggilan di Jakarta Timur, Polres Jakarta Timur, satu-satu diselesaikan ya. Gitu. Jadi silakan DRG datang, kamu klarifikasi depan penyidik apa yang sudah kamu ucapkan ke SS, ucapkan ke orang-orang lain apa, dan kamu wajib untuk membuktikan hal itu. Ya, udah gitu aja. Oke, Sebagai makasih. penegasan hari ini berapa pertanyaan jadinya? Oh, banyak banget. Nah, nggak ingat berapa. Banyak banget. Mungkin Banyak banget. 20-an, 30-an. Lebih kayaknya 30-an mungkin. Karena banyak sekali. Jadi begini ya. Untuk DRL, untuk AS Toboker yang melaporkan Doktif. Gini ya, silahkan tuntut Doktif. Tapi yang Doktif harap proses berjalan tegak lurus, bukan dikondisikan. Ya, tuh. Negara ini bukan milik kalian. Negara ini bukan milik konglomerasi mafia skincare. Ya. Kenapa Doktif bilang tuntut dong Doktif, tuntut, nggak ada takutnya, karena itu fakta. Semua berbasis data, ya. Jadi Doktif nggak takut. Tapi kalau dikondisikan, Doktif akan melawan balik dengan lebih ganas, ya. Jadi kalau ada kemarin begitu cepatnya Doktif jadi tersangka, tiba-tiba di Mabes dipertanyakan, di sini pun begitu di Mabes dipertanyakan, sudahlah, ya. Untuk pelapor, penyidik, yuk penyidik tegak lurus, pelapor sadar diri, kalau salah perbaiki, bukan malah menyerang Doktif. Kenapa? Karena itu akan kembali ke diri kalian sendiri, seperti itu. Oke? Ada pemanggilan gitu? Akan ada pemanggilan gitu? Untuk sebenarnya ini nanti hari Kamis Doktif akan menjawab beberapa pertanyaan di Medan.
hari Kamis ya. Jadi untuk segera menyelesaikan, dokter harap segera di SP3 ya, segera diselesaikan agar tidak semakin melebar kemana-mana. Persiapannya udah seperti apa nih buat Kamis nanti? Santai aja persiapannya, nggak ada persiapan. Pokoknya udah siap lahir batin ya dok. Udah, kita mah udah siap dari awal ya. Cuman karena kepotong kemarin demo kayak gitu ya. Oke, thank you Semua ya. aman? Oke. Jadi karena belum bisa dijenguk ya kita kasih doa aja ya. Kasih doa, mungkin juga terlalu lelah, terlalu banyak pikiran juga. Jadi mungkin kondisinya drop. Gitu. Udah berapa lama sih udah sakit masuk kepala? Kalau untuk waktunya sih dokter kurang tahu ya, malah mungkin teman-teman yang lebih tahu. Tapi yang jelas tadi dokter hubungin, memang kondisinya sudah lebih baik, cuman masih di ICU dan belum bisa dihubungin, belum bisa dijenguk maksudnya. Tapi kondisinya sudah lebih baik. Tapi sadar ya? Nggak bisa bicara dulu, biar nggak ke keluarganya aja ya. Oke. Kita berdoa aja. Doktif mau support Niki lagi nggak sih Kapan nanti mau datang dukung ke Niki lagi dok? gitu? Dokter. Kan dokter hari Kamis harus ke Medan, seperti itu. Jadi dokter nanti hari Kamis ke Medan untuk membereskan semuanya. Di sini juga diberesin satu-satu, karena nanti akan lebih fokus ke kasusnya Suneo, akan lebih fokus untuk kasusnya SS. Ya, jadi selanjutnya nanti ke depannya dokter fokus ke laporan-laporan dokter yang alhamdulillah berjalan. Jadi banyak banget yang bilang, oh lapor, nggak ada yang berjalan. Tidak semuanya harus dokter ungkap di media. Karena ada strategi juga, gitu. Jadi nanti tiba-tiba aja langsung udah gitu aja. Ya. Tapi masih mengikuti perkembangan kasus Nikita dok yang udah masuk. Masih Amanah yang gitu. 100 itu kan, yang one prestasi itu juga ikut ya. Oke. Udah oke. Loh kalau bener enggaknya itu kan masing-masing ya, masing-masing pendapat. Tapi yang jelas beliau punya kuasa hukum yang bisa menjadikan bahan diskusi. Itu sudah pasti dengan pemikiran-pemikiran tertentu. Dok, kemarin Dok, satu sempat lagi, Dok, Bu. ada nama Doktif juga di persidangan, disebut-sebut nama Doktif dalam chatnya Mail dengan Doktif seperti apa dok? Dokter tidak pernah berhubungan chat dengan Mail. Dokter tidak pernah ya berhubungan. Digital forensik saksi ahli membuka ada chat Doktif Antara dokter dengan Mail. Dokter tidak pernah komunikasi dengan Mail. Tidak pernah. Bukan, itu salah ya. Dokter tidak pernah berkomunikasi apapun dengan Mail. Sampai detik ini dokter tidak tahu nomornya Mail. Dokter ketemu dengan Mail itu di hari ulang tahunnya dokter yang rame-rame itu. Ya, jadi kalau misalnya ada komunikasi dengan Mail tidak pernah ada sama sekali. Komunikasi dokter hanya dengan Nikita dengan dokter Oki saja. Oke. Dok setuju dong kerugian NM jadinya 100 miliar gitu karena dia tidak bisa bekerja gara-gara kasus ini dok. Ya kalau kayak misalnya kayak dokter gini, sebenarnya dokter juga bisa juga sih minta kerugian pencemaran nama baik 1T itu juga sah-sah aja ya, yang namanya pencemaran nama baik ya silahkan kita. Boleh aja sih. Dulu sempat gugat Wana Prestasi terus dicabut, terus sekarang gugat lagi. Nah, kira-kira menurut Doktif ini apa Lebih strategi? baik tanya ke pengacaranya karena dokter kan tidak di dalam kasus tersebut ya. Oke? Oke. Thank you, dok. ya. Makasih dok.